Selanjutnya yakni Mau'izatul Hasanah dan dilanjutkan dengan doa yang akan disampaikan oleh Kiai Haji Muhammad Sobi Hanan SAG MM. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiatina a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wal 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala wa ta'ala fi qur'anil 'azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illah farsulahu faqad faza fawzan 'azima. La haula wala quwwata illa billah. Amma ba'du. Yang kami hormati, kami muliakan para masyayikh, para bini sepuh, para kiai, wabil khusus Kiai Haji Afifuddin Dimyati. Juga yang kami hormati Bapak Bupati Gus Afandi Ahmad beserta Ibu Bupati. Juga yang kami hormati Bapak Kiai Haji teman saya Pak Ma'ruf, Haji Ma'ruf, yang katanya tadi double KTP ini, KTP Surabaya, Gresik, Lamongan, tapi masih setia, istrinya masih satu di Gresik. Beliau kiainya lawyer, alhamdulillah juga beliau alumni Darul Ulum. Jadi kalau beliau mengatakan darahnya tidak biru, tetapi darahnya mambu joso. Juga yang kami hormati Bapak Haji Samuel atau anggota DPRD tingkat 2 Gresik. Juga semua yang hadir, Bapak Ibu, alumni Pondok Pesantren Darul Ulum, dan juga yang kami hormati, kami banggakan anak-anak santri Pondok Pesantren Darul Ulum khususnya Komunitas Gresik. Alhamdulillah wa syukurillah. Pertama dan paling utama, marilah kita bersama-sama membacakan syukur alhamdulillah atas limpahan rahmat yang pada pagi setengah siang ini kita diberi kesehatan, diberi maunah, diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa berkumpul di dalam majelis yang insya Allah pun barokah dalam rangka halal bihalal Masyarakat Gresik. Insya Allah mudah-mudahan acara ini penuh hikmah, penuh berkah dan bisa menjadikan nilai ibadah. Amin ya robbal alamin. Keduanya surat serta salam senantiasa kita tujukan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat anak-anakku yang kami hormati, kami banggakan. Hari ini kita memperingati halal bihalal Masyarakat Gresik. Tentunya marilah Idul Fitri ini kita rayakan dengan suatu kemenangan. Kita maknai kemenangan karena makna kemenangan di sini adalah kita kembali kepada naluri kemanusiaan. Naluri sesuatu yang bisa menjadi kita sebagai manusia, bisa sebagai fitrah. Yakni fitrah itu suci, kita itu tanpa ada hal-hal yang bisa menyebabkan kita itu terhalangnya amal kita kepada Allah. Makna Idul Fitri ini ada dua hal, yakni yang pertama adalah bagian daripada doa. Minal aizin, semoga kita kembali kepada Allah. Ya, kembali kepada fitrah, kembali pada suci, kembali mendapatkan mahfirah
kembali mendapatkan ma'unah, kembali mendapatkan hidayah, sehingga kita bisa beraktivitas sehari-hari dalam rangka mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalimat yang kedua itu adalah yakni wal faizin, semoga kita mendapatkan maghfirah, semoga kita mendapatkan kemenangan. Faizin, kemenangan dari sesuatu yang senantiasa setiap hari, setiap waktu kita itu selalu perang membawa perang melawan hawa nafsu kita. Tentunya bulan Ramadan, bulan kemarin penuh berkah, maghfirah dan rahmat, itu kita berkicibakuh dengan suatu ibadah yang notabene pahalanya berlipat ganda, sehingga kita mendapatkan suatu kemenangan. Karena semua itu tujuannya la'allakum tattaqun, supaya bertambah takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat sidang Jumat, ya maaf, ini karena di masjid saya kok ingat khutbah di masjid. Para hadirin dan anak-anakku rahimakumullah. Tentunya kita masih merasakan di tengah-tengah pondok pesantren Darul Ulum ketika kita ketemu dengan para masyayikh, para gawagis, para astatid, astatidah. Kita mengenang pondok pesantren Darul Ulum itu tentunya dengan dengan sesuatu yang mengesankan, dengan sesuatu di mana kita itu di sana dididik, dibimbing, ya, dipelihara terkait dengan pendidikan agama, tentang pendidikan akhlak, sehingga kita ini hidup sesuai dengan tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentu ini salah satu yang harus kita tanamkan di dalam diri kita masing-masing. Karena kita sadar, kita maklum bahwa manusia itu harus ada pendidikan. Karena itulah kami berharap kepada anak-anak tentunya yang masih berdomisili, bermukim di pondok pesantren Darul Ulum, tentunya jangan sampai disia-siakan waktu ketika di pondok itu dengan benar, dengan memanfaatkan untuk belajar, dimanfaatkan untuk mengaji, dimanfaatkan untuk beribadah, bermanfaatkan untuk melatih agar kita itu benar-benar sebagai orang yang muttaqin. Karena ketika kita itu nyun sewu di pondok pesantren Darul Ulum, lulus atau mereka yang tidak pernah mengenyam pendidikan di pondok pesantren itu sangat beda. Sangat beda. Bedanya biasanya bagaimana dia itu cara mengamalkan amalia sehari-hari. Dan nomor dua, bedanya bagaimana dia itu mempunyai karakter, akhlakul karimah. Benten. Mungkin dari bapak-bapak, ibu-ibu yang para alumni itu mempunyai karakter tersendiri dibandingkan teman-temannya yang tidak pernah mondok di pondok pesantren. Salah satunya ibadahnya. Mungkin yang di pondok ibadahnya lebih khusyuk. Saya yakin itu para alumni ketika mereka beliau-beliau itu di tengah-tengah masyarakat pasti dibutuhkan. Paling tidak itu mau disuruh mimpin tahlil atau manakib, atau mungkin jadi Pak Mudin, ya, beda dengan yang lain. Ya, walaupun duduk di tengah-tengah masyarakat, di pimpinan Pak Samuel, kemudian Haji Ma'ruf, itu masih ada nuansa agama. Bagaimanapun mereka akan disentuh oleh masyarakat umum, ya, disuruh tahlilan di tengah-tengah lawyer, disuruh istighosa di tengah-tengah DPR. Apalagi alhamdulillah Bupati Gresik ini memang lulusan pesantren. Ya, semoga beliau diberi kekuatan, diberi amanah, diberi kesehatan. Amin ya robbal alamin. Jadi anak-anak nggak perlu
Nggak perlu apa, nggak perlu takut, nggak perlu gengsi, nggak perlu kecil hati. Ya, lulusan di pondok nanti bagaimana? Begini begitu. Justru sekarang itu secara umum mayoritas pimpinan di daerah, baik di birokrasi, di pemerintahan, di politik, di tengah-tengah masyarakat, itu rata-rata mereka yang pernah mengenyam pendidikan pesantren. Karena apa? Karena mereka itu secara batiniah, secara benar-benar mental baja. Kita tahu di pondok itu bagaimana. Kita serawungan, kita sosialisasi dengan berbagai macam karakter. Mental itu benar-benar mental baja. Beda dengan mereka yang sekolah bukan di pondok. Ya. Mereka mental baja. Ya. Disuruh ke sana dengan temannya, saling gojok-gojolokan, saling ada muhadharah, ada leadership, ada sesuatu yang berkaitan dengan kepemimpinan. Itu semua alhamdulillah. Mereka rata-rata mentalnya baik. Karena itulah kami berharap ilmu komunikasi, ilmu yang bisa menyambung, ilmu yang bisa berinteraksi dengan berbagai macam golongan, berbagai macam kelompok, itu bisa dibangun dengan baik. Bisa dibangun dengan baik. Ya. Karena di pondok itu nyun sewu, Bapak Ibu yang mungkin anaknya belum dipondokkan, itu alhamdulillah. Sugeng rawuh Bunyai Afif. Itu benar-benar mereka merasakan di pondok itu dibina dengan baik, sehingga kita itu tidak akan merasakan sesuatu kekurangan apapun. Ya. Nah, karena itulah Imam Syafi'i selalu dalam makalah Hayatul Fata wallahi bitimi watuqa di dalam takuna tidak tulidat baroh. Seorang remaja, seorang pemuda itu harus dibekali dengan wallahi bitimi watuqa. Harus diimbangi dengan ilmu dan ketakwaan. Di dalam tabur, ketika keduanya itu tidak ada, maka kepemudaan, keremajaan seseorang itu tidak ada artinya. Artinya apa? Anak-anak atau anak-anak kita harus dibekali dengan ilmu dan agama. Ya. Ilmu dan agama itu penting, sehingga kita itu nanti bisa hidup di tengah-tengah masyarakat dengan berbagai macam problem, dengan berbagai macam permasalahan bisa kita selesaikan. Ya, ini penting. Tadi saya baca temanya apa? Aktualisasi fitrah dalam dinamika kehidupan untuk mencapai ridhonya Allah. Kalau kita bicara aktualisasi fitrah, tentunya di dalam bulan Syawal, tentunya kita harus membersihkan hati sehingga ketika kita berinteraksi, bersosialisasi, beraktivitas, kita tidak akan ada rasa dendam, tidak ada rasa niat untuk duniawi. Semuanya diangkat untuk nilai ibadah. Ini yang terpenting. Kemudian untuk mensikapi dari hal dinamika kehidupan. Dinamika kehidupan itu secara terus-menerus selalu meningkat. Selalu ada sesuatu yang bisa seseorang itu dituntut dengan dua hal. Yaitu orang itu ada rasa ikhlas, ada rasa sabar, dan ada rasa bersyukur. Kalau tiga hal ini yang biasanya selalu ditanamkan di hati para santri Darul Ulum, itu bisa terlewati,
mengatasi dinamika kehidupan yang selalu berat untuk di depannya. Lebih-lebih bagaimana kemerosotan generasi remaja, generasi muda itu semakin hari semakin mengkhawatirkan. Nah, disinilah tantangan zaman ini, pondok atau santri itu yang bisa menjawab itu semua. Dan 3 hal ini penting kita tanamkan di dalam kehidupan sehari-hari, beraktivitas, apapun kegiatan kita, apapun aktivitas kita, tentang bagaimana kita tanamkan rasa bersyukur, rasa sabar, dan juga ketika kita tanamkan rasa tabah. Ini penting. Kalau itu tidak ya Al-Quran wal nabal wa nakum bisya'in minal khawfi wal ju'i wa naksi minal amwali wal anfusi. Ya, itu Bapak syirik sabirin. Tidak akan, pasti akan saya uji kalian. Khauf, takut, khawatir, wa naksin, dan kekurangan minal amwal, harta benda, materi. Ya. Wal anfusi, dengan jiwa, wasamarat, dan buah-buahan. Bapak syirik sabirin. Dan terakhir endingnya kita harus sabar. Nah, ini salah satu tantangan kita itu. Sehingga kita itu dituntut untuk itu. Untuk melakukan hal-hal yang berkaitan dengan keramahan. Ramah, tabah, bersyukur. Ikhlas, sabar, bersyukur. 3 poin ini harus kita tanamkan. Lebih-lebih nanti ketika kita 10 tahun, 15 tahun yang akan datang, ya, kita hidup di tengah-tengah masyarakat, mau tidak mau kita terapkan. Dan semuanya itu harus dibekali dengan ilmu seperti yang dalam makalah tadi, ya. Hayatul Fatah wallahi bi'ilmi wattuqa. Dan juga demikian juga gitu. Anak-anak yang masih bermukim di pondok, ya, walastati'u ala ilmah birhatil jasad. Ya, untuk mendapatkan suatu ilmu itu tidak akan kita bisa itu birhatil jasad. Gak iso santai-santai. Harus ada sesuatu keseriusan. Harus sesuatu yang fokus. Semakin tinggi cita-citanya, semakin serius. Ya. Tapi alhamdulillah, dulu Pak Ma'ruf di pondok itu, kalau dulu ada 3S, santai, serius, sukses. Tapi Pak Ma'ruf ini santai terus, santai terus. Yang serius itu jarang sekali serius. Guyon di pondok. Ya. Santainya serius. Santai, sukses, serius. Tapi Pak Ma'ruf ini karena alhamdulillah berkah dari Pondok Pesantren Darul Ulum, beliau bisa berkiprah di tengah-tengah masyarakat. Tidak terkecuali kepada beliau Haji Samuel. Ini barokah. Makanya di Pondok Pesantren itu pendidikan yang mempunyai khas tersendiri. Ada min ba'dil sholihin, beliau dalam makalah kunna natlubu ilma fil masajid. Dulu kita itu pernah mencari ilmu di masjid dengan mengaji, sorogan, kiai mengaji, santrinya menyimak, menerjemahkan. Itu tentunya beliau-beliau yang para alumni masih ingat. Itu keberkahan di pondok seperti itu. Makanya anak-anak yang di pondok ketika mengikuti kegiatan para masyayikh ngaji seperti itu atau bunyai, sing segep, di temenan, ya, itu teman. Ketika berkembang fafutihat al-madaris fatahaba barokah. Ketika dibuka madaris sekolah-sekolahan, ya, maka keberkahan itu sedikit demi sedikit akan hilang. Akan hilang. Jadi alhamdulillah di Pondok Pesantren Darul Ulum itu
benar-benar tradisi yang lama tetap dilestarikan. Muharram al-Qadim itu benar-benar dilestarikan. Justru sebagai media salah satu meraih keberkahan. Keberkahan kiai. Ngaji, nerangno, itu dicatat. Dicatat, dirangkum. Kemudian yang dia kalah penting adalah doanya itu dinteni. Makanya berkah itu. Kunanat lubu ketika wafutihat al-madaris fadahaba barokah. Barokah hilang. Makanya sekolah di unit di luar pondok dengan di pondok itu keberkahannya itu jauh. Ya. Kemudian ketika wawudiat karosi fadahaba tawadu. Ketika digelar kursi-kursi, bangku-bangku, maka sedikit demi sedikit gak tawadu. Gak tawadu. Kayak guru, murid nang guru kan. Dulu pernah saya itu ngobrol di Jombang itu dengan guru di sekolahan umum. Dia menyampaikan, kan masih kenal saya itu. Masih saya, Mas enak ya ngajar di pondok. Podo Mas, ngajar enak. Di luar itu nyong sewu, Masya Allah. Ketika gurunya itu ya memarahi sedikit saja muridnya, nang dalan itu dienteni ambek bapake. Masya Allah. Itu menunjukkan bahwa gak ada tawadhu. Nah kita kan gak ingin anak kita seperti itu kan gak ingin. Karena pendidikan tarbiyah yang awal ya bidayatul tarbiyah, awal dari pendidikan adalah pendidikan agama atau akhlak. Dan akhlak itu di pondok pesantren itu benar-benar diprioritaskan. Kecerdasan, kesuksesan, keseriusan ya. Itu nomor 5. Nomor 1 itu akhlak, moral. Ya. Tidak sedih orang yang secara semat, secara pendidikan, dukur, pandai, gak punya moral, artinya kocar kacir. Ya. Ini kita selalu berdoa. Ya, para alumni yang duduk di pemerintahan, yang duduk di birokrasi, itu ketika masih memegang akhlak, insya Allah amanah dan selamat. Dan pekerjaan itu bernilai ibadah. Amin ya rabbal alamin. Sampai ada kalimat wawudiat musyahadah. Ketika yang dituju itu ijazah, ya, maka fadahaba ikhlas. Maka keikhlasan itu tidak ada. Wis nek gak ikhlas maneh, malah gak karu-karuan. Ilmune gak manfaat. Ilmu ini gak barokah. Karena keberkahan, kemanfaatan ilmu itu ketika kita bisa mendekatkan diri pada Allah. Itu ukurannya. Ya. Harta manfaat, ilmu manfaat, kekuasaan manfaat. Itu ketika kita itu bagaimana kita itu ketika digawe ibadah itu enteng. Dibuat ibadah itu gampang. Ketika ada halangan tetap terlewati. Tapi ketika kita harta kita, pekerjaan kita membuat malas kita ibadah, membuat malas kita itu dengan Allah semakin jauh, itu jelas tidak berkah. Karena itulah kita senantiasa mengingatkan masa-masa di pondok itu harus dikenang lagi bagi para alumni, tentunya bagaimana kita tetap melestarikan amalia-amalia pondok pesantren Darul Ulum seperti sholat jamaah, wiridan, ba'dal sholat maktubat, gitu ya, durs Quran, istighosah, tahlil, manakib, itu semua dilestarikan. Ya, sehingga kita itu ketika sudah jadi orang, sudah jadi orang yang bermanfaat, khairunas anfa'um linnas, itu seperti
dalam pesan Jawa legendaris. Ya, kita itu jangan adigang adiguna, adigang adigung adiguna. Itu dihindari sifat itu. Seperti adigang itu ketika kita mempunyai kekuasaan, memiliki jabatan, ojo semena-mena. Ya, saya pernah menyampaikan kepada ketika pelantikan Ikabdar komisariat di pondok itu, ojo sampai rek duwe kekuasaan ketua Ikabdar ame kok wis itahi itu aja. Itu bahaya itu. Ya, itu kalau dilestarikan nanti akan menimbulkan masalah bagi kalian itu. Jangan semena-mena. Ya. Kemudian adigung, ketika kita itu jangan menunjukkan kekayaan. Ya. Dari forum mubalik apa sih yang dicari itu? Dunia itu apa? Ya. Karena kita usia itu hanya singkat, ya, hidup ini kan singkat. Kul mata'un fid dunya qalilun. Ucapkan wahai Muhammad bahwa kehidupan dunia itu sangat kecil. Wal akhiratu khairu wa abqa. Dan akhirat itu yang lebih utama bagi kaum yang bertakwa. Ini jangan sampai kita itu umpamanya lebih harta itu tidak perlu dipamerkan. Nah, jati dirinya itu ditonjolkan di kekayaan. Karena sekarang ini di dalam perkembangan zaman yang namanya orang itu cemburu sosial itu banyak. Cemburu sosial itu ketika orang itu secara ekonomi kurang mapan atau kurang beruntung, tidak ada chaos, dia itu memanfaatkan kondisi itu. Sehingga yang itu orang-orang kaya, orang yang selalu pamer. Nah, ini harus kita hindari. Ya. Yang terakhir adalah adiguna. Jangan sampai kita itu mempunyai ilmu ada riya, mempunyai ilmu sombong atau ilmunya ditonjolkan. Karena kelemahan orang alim, cobaan orang alim, cobaan orang pandai itu terletak di riya. Karena riya itu di dalam hadis bagian daripada syirik khafi, ya, musyrik yang sama. Itu anak-anak dan para hadirin yang perlu kita senantiasa tanamkan di dalam diri kita, yaitu tadi petuah daripada orang Jawa legendaris, ojo adagang adigung adiguna. Tentunya ini semuanya sumber utama di dalam hati kita. Ketika hati kita itu bagus, hati kita itu bersih, apa yang disampaikan Gus Awis tadi, maka niscaya semuanya itu akan terlewati hal-hal yang mustahil. Innal jaza fil mudoah. Jadi di dalam diri seseorang itu ada mudoah, ada segumpal darah. Ida soluhat. Ketika gumpalan darah itu baik, maka semuanya akan baik. Faida fasadat, ketika gumpalan darah itu di dalam diri jasad manusia itu buruk, maka buruklah semuanya. Ala waya al-qalbun. Semua itu hati. Ya. Karena itulah ciri khas di dalam pondok pesantren Darul Ulum, baik santri maupun alumni, hatine bersih-bersih, hatine ikhlas. Ya, kita harus punya 3 hal tadi di dalam menapak kehidupan, di mana dinamika kehidupan itu selalu tantangannya selalu berat. Tantangannya itu selalu bisa membuat orang itu luar biasa stresnya. Lebih-lebih kas dalam kehidupan itu mahal. Itu bisa jadi orang menghalalkan segala cara. Ketika mereka tidak memiliki waktu atau shift, mereka
senantiasa bersyukur dan sabar, maka orang itu akan bisa celaka. Itu mungkin sedikit yang bisa kami sampaikan kepada hadirin hadirat para undangan. Semoga ini diberi kekuatan oleh Allah SWT, diberi keistiqomah, sehingga kita termasuk orang-orang yang ikhlas, orang-orang yang sabar, dan orang-orang yang bersyukur. Allah syukrika wa husnul ibadatik. Ya Allah, saya selalu minta kepada Engkau tentang bagi selalu dalam bersyukur dan bisa mengindahkan, melestarikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Bupati dan Ibu Bupati, mohon maaf bila mana ada hal-hal yang kurang berkenan. Saya pribadi juga, ini bulan Syawal, taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Siyamana wa siyamukum kullu amwatul khair. Mohon maaf lahir batin bila mana tutur kata, sikap atau ucap kami mohon maaf sebesar-besarnya. Aqulu qouli hadza wa astaghfiru innahu ghafurur rahim. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gus Pandi Bupati, mudah-mudahan corona ini cepat minggat. Kita bersama-sama membaca sholat Idul Kulub bersama-sama sesuai yang sering kita baca sama di pondok ya. Allahumma ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyati abada wa nuril abashari wa diyaiha wa ala wa sahbihi wa sallim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yu'afina majidah. Ya Rabbana alhamdu kama yanbaghi li wasallim wa barik salatan tunjina biha min jami' ahwali wa taqwal hajat wa tutahhiruna biha min jami' syai'at wa tadfa'una biha inda darajat wa tuwaruna syai'at min jami'il khairatil hayat wal mamat. Allahumma rabbana taqabbal minna syukrana wa ruku'ana wa syuhdana wa qudana Rabbana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin wal muttaqina imama. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hib lana min amrina rasyada. Wa hib lana min amrina rasyada. Waj'alni muqima sholati wa min dunyati Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbi hab li minas sholihin. Rabbi hab li minas din. Ya muqallibal qulub sabil qalbi ala dinik. Allahumma salimina muslimin fid dunya wal akhirah. Allahumma wansur ikhwanina muslim Palestin. Allahumma wansur ikhwanana muslim Palestin. Allahumma wansur ikhwanina Palestin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasadih wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizqi wa tawbatan qabla maut wa rahmah indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin 'alaina sakratal maut wa najjana minan nar wa afa indal hisab. Allahumma arina haqqan haqqan wa warzuqna tibaa wa arina batilan warzuqna tinabah. Allahumma ighfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawna ma'abrar. Rabbana dzallamna anfusana wa la taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin.
Allahumma ighfir lana wa li walidina wa rabbayana syahira wa li jami'il muslimin wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ja'alna wa auladana wa dzurriyyatina wa talamidina ahli ilmi wa li khair wa la taj'al lana syai'an khair. Rabbana qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa malan mutaqabbalan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Sirimul Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.